Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Baradatu. Kemarin ada yang request untuk dibuatin tutorial pengoperasian Google Classroom. Nah, ini saya buatin kita untuk sama-sama belajar karena kemarin tutorialnya itu pakai laptop karena memang disarankan pakai laptop atau komputer. Cuman karena kebanyakan ada yang pakai HP, ini kita sama-sama belajar untuk pengoperasian Google Classroom menggunakan HP. Nah, pertama-tama Bapak Ibu wajib untuk menginstal aplikasi Google Classroom dulu di Play Store. Nah, di Play Store tuh ada Google Classroom atau juga Google Meet kalau Bapak Ibu nanti sewaktu-waktu butuh ya untuk pembelajaran juga. Selanjutnya, ini adalah halaman awalnya dari Google Classroom. Ini tergantung Bapak Ibu nanti mau ngajar di kelas mana. Ini bisa dipilih. Atau di sini juga bisa dipilih. Seperti itu. Nah, misalnya hari ini saya ngajar di kelas 10 Multimedia 2. Wali kelas Pak Octavianis. Kita klik aja. Nah, sudah. Ini forum, ada tugas kelas, ada anggota. Forum itu untuk melihat notifikasinya atau pengumuman dari wali kelasnya. Kemudian tugas itu untuk mata pelajarannya. Kemudian anggota kita bisa ngelihat siswanya sama gurunya. Ada siapa aja di situ. Nah, setiap hari hal yang harus Bapak Ibu lakukan adalah pertama kali yaitu membuat absen. Caranya adalah dengan klik tanda buat atau di sini tanda tambah. Untuk membuat absen, kita pilih yang pertanyaan. Pertanyaan kita bisa kasih judul ya. Kita bisa kasih judul, misalnya judulnya absen tanggal hari ini tanggal 27 Juli 2021. Petunjuknya kita bisa isi silahkan absen sebelum mulai pembelajaran. Misal gitu. Nah, karena ini absen tidak ada nilai, jadi kita pilih di sini klik tidak dinilai. Simpan. Nah, tenggat ini adalah batas waktu absen. Nah, batas waktu absen kita bisa pilih hari ini tanggal 27 ya. Oke. Waktu di sini sampingnya ada waktu. Waktunya kalau kemarin kita kesepakatan batas waktu pengisian absen adalah jam 4 sore. Di sini kita pilih pukul 16. Pukul 16 lewat 00. 16.00 atau bisa juga lewat keyboard ya, 16.00. Oke. Nah, ini tenggat waktunya. Nanti di jam 16.00 udah nggak bisa lagi anak-anak untuk ngisi absen. Kemudian topiknya ini wajib diisi. Ini nanti masuknya di pelajaran mana gitu. Misalnya saya pelajaran pemrograman dasar. Ini wajib diisi sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Simpan. Kemudian ini jawaban singkat karena ini absen, kita ganti jadi pilihan ganda. Di sini kita bisa isi hadir. Ini sebagai multiple choice atau pilihannya anak-anak. Opsi kedua izin misalnya. Kemudian opsi ketiga sakit misalnya. Seperti itu. Kalau udah hadir, izin, sakit, kalau udah
kita klik tanda kirim atau di sini tanda pesawat ini, kirim. Selesai. Nah, untuk ngeceknya kita cari ke pelajaran kita. Nah, pelajaran saya tadi pemrograman dasar. Klik. Nah, ini absen yang udah kita buat tadi. Jawaban siswa. Nanti siswanya yang sudah absen nanti akan kelihatan di sini. Kalau yang belum absen berarti ini kan masih ditugaskan judulnya. Nanti kalau yang udah absen tuh di atasnya nanti ada judulnya diserahkan gitu. Selanjutnya kita mau misalnya ngasih materi. Kita klik buat materi. Nah, kita kasih judul. Misalnya deskripsinya kita bikin terserah Bapak Ibu ya. Saya silahkan baca dan pahami. Lalu bertanya jika kurang paham. Kemudian topiknya kita ganti ke mata pelajaran kita. Misalnya di sini pemrograman dasar. Simpan. Nah, materi ini kan harus diupload. Jadi kita uploadnya di sini. Di tanda link itu. Di tanda lampiran. Kita bisa pilih, di sini ada pilihannya drive, link, upload file, ambil foto, rekam video, atau buat PDF baru. Itu tergantung Bapak Ibu kebutuhannya apa. Misalnya filenya ada di drive, nah tinggal dicari aja di drive, misalnya gitu. Misalnya link, Bapak Ibu misalnya mau ngasih video YouTube misalnya. Ini tinggal Bapak Ibu nanti buka YouTube-nya, salin linknya, kemudian dipastekan di sini lalu ditambahkan. Atau upload file. Upload file misalnya Bapak Ibu ada file di handphone, file PDF atau Word, bisa ditambahkan. Atau Bapak Ibu mau langsung difoto aja tuh dari buku gitu misalnya kan, bisa difoto. Saya foto ini, klik, kirim. Seperti itu juga bisa. Atau bentuk video juga bisa. Kalau sudah, tinggal dikirim. Yang ada tanda kayak pesawat ini, kita klik kirim. Nah, kita cek lagi. Nah, kita sudah bikin satu materi. Kemudian misalnya kita nggak cuma ada satu materi, ada lagi tuh materi tambahan lah untuk materi aritmetika ini. Kita klik lagi buat materi. Judulnya video pembelajaran. Deskripsinya misalnya Nah, jangan lupa topiknya kita ganti. Pemrograman dasar. Simpan.
Kayak misalnya saya mau ngasih video dari YouTube. Nah, kita buka dulu YouTube-nya. Ini cuma contoh ya. Persamaan reaksi itu bentuk sederhana dari zat-zat asal atau pereaksi yang berubah jadi zat-zat baru atau produk. Biasanya berubah. Oh teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Nah, kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang pola bilangan. Nah, barisan dan deret aritmatika itu adalah sebuah pola bilangan dengan pola khusus. Apa sih pola khususnya? Yaitu Kita mau nyalin linknya, kita klik bagikan. Bagikan di sini ada namanya salin link, kita klik salin link. Nah, kalau sudah kita balik lagi ke Classroom. Sama kayak tadi, klik yang tanda lampiran. Kita klik link. Nah, kemudian kita tambahkan, tekan lama, ditempel. Tambahkan. Selesai. Di sini nanti lampirannya otomatis akan ke link yang kita copy tadi. Nah, kalau udah, kita kirim. Selesai. Nah, selanjutnya adalah gimana kalau kita mau bikin soal. Kita misalnya bikin soal yang harus dijawab langsung sama siswanya. Kita buat pertanyaan. Misalnya pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan aritmatika? Ini pertanyaan. Petunjuknya, silakan jawab pertanyaan berikut dengan benar. Pertanyaannya nggak cuma satu, Bapak Ibu bisa nambahin satu atau dua gitu, atau berapa terserah Bapak Ibu. Nah, untuk poin ini tergantung Bapak Ibu mau langsung kasih nilai atau nggak usah gitu, atau nggak mau langsung nilainya diketahui sama siswa. Di poin ini kita bisa atur poinnya berapa. Kemudian kalau memang nggak mau langsung dinilai, ya tidak dinilai. Tapi kalau mau langsung dikasih tahu nilainya sama siswanya, nilai 100 poin misalnya. Simpan. Kemudian karena ini pertanyaan, kita kasih tenggat waktu. Tenggat waktunya tanggal berapa, misalnya hari ini. Dan dijawabnya itu 23.59, artinya jam 12 malam nanti itu tenggat waktu untuk menjawab soal ini. Oke. Nanti tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Jangan lupa untuk topik ini sangat-sangat wajib untuk diisi, diganti jadi pemrograman dasar. Nah, kalau udah ini dipilihnya karena berupa jawaban, jadi jawaban singkat aja. Untuk selanjutnya yang di bawah ini siswa dapat mengedit jawaban. Kita nonaktifkan aja, terus siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Kita nonaktifkan aja. Gitu. Selanjutnya kita klik kirim. Nah, di sini kita lihat udah ada tuh 2 3 4 item yang sudah kita buat di sini. Nah, selanjutnya gimana kalau kita mau bikin penugasan sama siswa? Lagi kita buat tugas. Itu kita buatnya misalnya di sini judulnya tugas 1. Misalnya buatlah video
tutorial. Ini contoh. Sekali lagi Bapak Ibu bisa mau langsung dikasih nilai atau tidak. Ini terserah Bapak Ibu pilihannya. Tenggat waktu jangan lupa, misalnya tenggat waktunya mau sampai minggu depan, itu kita cari aja mau minggu depan tuh tanggal berapa, tinggal dicari. Atau hari ini juga bisa, jam berapa, jam 23.59 misalnya gitu. Kemudian topiknya ganti pemrograman dasar. Nah, kalau kita mau nambahin misalnya file PDF, misalnya kita penjelasannya tuh ada di file PDF gitu. Kita bisa upload. Atau penugasannya berupa Ibu nulis terus Ibu foto. Kita bisa ambil foto. Seperti itu. Ya, tergantung Bapak Ibu kebutuhannya apa. Kalau sudah, klik buat. Nah, tugas sudah dibuat. Kita klik pelajaran kita. Nah, di sini sudah ada absen, ada materi 1, materi 2, pertanyaan sama tugas. Itu. Nah, nanti anak itu sudah menyerahkan tugas atau belum, kita bisa klik misalnya di tugas 1 ini. Nah, di sini 19 ditugaskan, artinya kita sudah mengirimkan ke seluruh siswa. Nah, 0 diserahkan, artinya siswa ini belum mengerjakan atau belum ngumpul, gitu kan. Nah, nanti kalau ada yang ngumpul, ini akan berubah angkanya. Nah, nanti di sini juga akan ada nama-nama siswa yang sudah ngumpul siapa aja gitu. Itu tinggal diklik aja. Tinggal diklik. Nah, itu. Kemudian pertanyaan ini juga tinggal diklik. Jawaban siswa. Jawabannya apa aja. Dia akan kelihatan di situ. Kalau nanti untuk ngelihat apakah ada komentar di materi ini, di sini kan ada komentar. Nanti biasanya anak-anak nanti akan mengajukan komentar kalau mereka memang mau bertanya. Di sini kita bisa nambahin komentar. Tuh. Seperti itu. Nah, kita kasih contoh untuk kasih feedback ke anak yang sudah menyerahkan tugasnya. Saya ini ada bahasa Inggris, di bahasa Inggris ini ada tas 1. Ini contoh aja ya, karena di mata pelajaran saya belum ada yang menyerahkan tugas. Kita klik aja nama anaknya. Nah, kita bisa lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Fadila Solihati. You can call me. Oke, udah. Kalau udah, kita mau beri nilai. Wah, bagus nih. Kita kasih nilai misalnya 90. Kita mau kasih nilai langsung kan. Kemudian kalau udah, kita kembalikan atau kita komentar dulu. Bagus. Terima kasih. Kayak gitu, karena ini bukan mata pelajaran saya ya. Saya tidak berani
Nah, nanti klik kembalikan. Kembalikan, jadi artinya nanti siswanya itu bisa tahu kalau kita kasih nilainya 90. Oke. Seperti itu, kita di sini cukup fokus aja ke mata pelajaran kita masing-masing. Ya, kita tidak perlu fokus ke mata pelajaran orang lain. Gitu. Sudah, itu dulu. Nanti kalau ada hal-hal lain kita bikin tutorial selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.